Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihi al-karim wa 'azimi sultanihi. Hamdan yaliqu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kesempatan hidup, kesempatan untuk beramal saleh masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini, sehingga kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk terus belajar, mendalami, memahami, meluruskan dan berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak masalah agama ini permasalahannya kita berselisih. Banyak bab di dalam agama ini kita masih ragu mana yang benar, dan masih banyak yang diperselisihkan, bahkan masih banyak kelompok. Dan semua itu akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu hukum yang pasti pada hari kiamat. Fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Hari kiamat kata Allah, semua perselisihan yang terjadi di dunia akan diputuskan dalam pengadilan yang tidak ada kezaliman di dalamnya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perselisihan sekecil apapun dalam agama ini kecuali pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi di pihak manakah kebenaran itu berada. Dan Allah tidak akan membiarkan kebenaran itu kecuali nanti hari kiamat akan ditampakkan kepada semua umat manusia. Kita dengan orang kafir akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat bahwa mereka orang kafir berada di dalam kebatilan, dan saat itu mereka akan yakin bahwa mereka benar-benar menempuh jalan yang batil. Kemudian kita yang berselisih di dalam bab agama ini, bab apa saja juga akan dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Siapa yang benar pemahamannya, siapa yang lurus, siapa yang tidak. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terpenting bagi kita itu bukan menunggu pengadilan hari kiamat nanti. Karena pengadilan hari kiamat tidak ada jalan untuk meluruskan, tidak ada jalan untuk membenahi. Tapi kita meluruskan pemahaman, meluruskan amalan kita, agama kita, dengan kita memperbanyak dan belajar terus selama dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ada kesempatan membenahi diri. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, berdasarkan hadis, berdasarkan fatwa dan athar para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya ke dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan kita semua dari azab Allah. Namun di dalam ta'amulnya, di dalam berinteraksinya, interaksi seorang ulama dengan umat Islam ini, itu mereka berinteraksi dengan zahir saja. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, ada orang yang masuk ke agama ini hanya memperhatikan yang penting muslim, dan itu sebenarnya tidak cukup, karena dikhawatirkan keislaman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keislaman yang sungguhnya itu adalah keislaman yang hakiki, keislaman yang benar-benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, dan Islam itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Adapun Islam yang zahir, yang di mata Allah tidak diakui,
tapi Islam di mata manusia itu hanya sekedar menyelamatkan kita dari orang Islam. Kita akan diperlakukan sebagai seorang muslim dan akan dikasih haknya sebagai seorang muslim. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sebaik-baik jalan yang ditempuh oleh seorang hamba atau seorang muslim secara khusus untuk meluruskan agamanya, pemahamannya serta dinnya, agamanya, yaitu senantiasa diukur dengan Al-Quran dan hadis Nabi, tidak lebih daripada itu. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah senantiasa dari awal, kita sadar atau tidak, kita lupa atau masih ingat, beliau senantiasa membawakan ayat, membawakan hadis atau athar, tidak lebih daripada itu. Ayat, hadis, athar, yaitu pemahaman para sahabat terhadap ayat atau hadis tersebut. Di sini kita akan melanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab Sahih Bukhari ini. Semoga Allah memberikan kita taufik bisa mendapatkan pemahaman yang lurus sehingga bisa membenahi amalan kita. Di sini Imam Bukhari rahimahullah taala membuat babun fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Beliau membawakan satu ayat yang kelima di dalam surah Taubah. Kata Allah, apabila mereka sudah bertaubat dan mendirikan salat kemudian menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka lepaslah mereka, berikan mereka kebebasan. Kemudian beliau Al-Imam Al-Bukhari membawakan mendukung ayat Quran tadi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi. Kalimat uqatil itu memerangi, bukan membunuh ya. Membunuh sama memerangi itu beda. Sekalipun pada puncaknya memerangi itu kalau tidak ada jalan kecuali dibunuh ya dibunuh. Saya diperintahkan untuk memerangi an-nas, semua manusia tanpa terkecuali, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau bersaksi mengucapkan syahadat, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, kemudian mereka menunaikan salat, menunaikan zakat, mendirikan salat. Apabila mereka melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, maka darah mereka, harta mereka terjaga. Yang pertama yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Al-Bukhari dari ayat dan hadis ini beliau ingin menyampaikan bahwa satu, beliau ingin membantah satu kelompok di dalam Islam ini, yaitu kelompok namanya Murji'ah, yang mereka mengatakan bahwa amalan zahir ini syarat kesempurnaan iman. Bahkan mereka awail mereka atau pendahulu mereka mengatakan bahwa Islam ini, iman ini tidak membutuhkan amal, tidak disyaratkan harus beramal, yang penting dia mengucapkan syahadat, udah cukup ya. Setelah itu dia sholat atau enggak, bagi mereka itu tetap muslim. Nah, ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin membantah pendapat ini pertama, pemahaman ini. Jadi jangan sampai ada di kalangan kita yang punya pemahaman cukup orang itu mengucapkan syahadat, setelah itu mau sholat atau enggak, atau melaksanakan syariat yang lain atau enggak, tetap muslim. Itu jelas bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan hadis Nabi SAW, dan yang akan menentukan sah atau tidaknya Islam seseorang itu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikuti Allah, apa syarat yang dia persyaratkan untuk kita dan apa yang tidak. Jangan kita yang buat syarat, jangan kita yang buat syarat. Di sini Imam Al-Bukhari, coba dilihat ayat ini, fa in tabu, apabila mereka sudah bertobat dari kekufuran, disambung oleh Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Artinya orang yang kafir saat masuk Islam tidak cukup dia sekedar mengucapkan syahadat, kemudian setelah itu dianggap muslim sekalipun tidak sholat. Namun di sana ada permasalahan yang perlu kita perhatikan, bahwa
apakah orang kafir, ya ini kita bicara orang kafir ya, apakah orang kafir saat masuk Islam, entah dari kalangan Yahudi, Nasrani atau agama-agama lain, saat mereka masuk Islam kemudian sudah mengucapkan syahadat, apakah dipersyaratkan harus bersaksi, mempersaksikan di hadapan kaum muslimin juga kalau mereka ini siap melaksanakan sholat dan menunaikan zakat? Itu tidak perlu, ya, tidak ada. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, seluruh sahabat yang menyatakan keislamannya di zaman Rasulullah itu tinggal datang kepada Nabi mengucapkan syahadat, selesai, diterima keislamannya, diterima keislamannya. Orang datang di zaman Rasulullah mengucapkan syahadat, Nabi tidak pernah bertanya, "Wah, kamu siap juga sholat atau menunaikan zakat?" Tidak pernah ditanya. Jadi orang mengucapkan syahadat cukup dia muslim, hukumi muslim. Kemudian kalau nanti tiba saatnya untuk waktu sholat, kemudian dia tidak mau sholat, datang lagi sholat asar, tidak mau sholat, maka saat itu konsekuensinya atau hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Saat dia meninggal dunia, maka syahadatnya batal. Tapi kalau dia mengucapkan syahadat, kemudian setelah itu wafat, belum sempat sholat, dia muslim. Sepakat para ulama rahimahullah, di zaman Nabi ada kisah-kisah sahabat yang tidak sempat sholat. Salah satu kisahnya seorang sahabat yang baru dikasih hidayah oleh Allah, kemudian datang kepada Rasulullah ke Madinah. Karena dulu di zaman Nabi siapa yang mau masuk Islam datang ke Madinah, karena di sana negara Islam. Untuk apa? Untuk mempersaksikan keislamannya di hadapan kaum muslimin, agar nanti mereka yang sudah menyatakan keislamannya ini itu diberlakukan oleh kaum muslimin sebagai seorang muslim. Nanti kalau wafat, nanti dimakamkan sebagaimana pengurusan jenazah kaum muslimin. Ada seorang sahabat yang datang ke Madinah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Apakah saya langsung ikut perang atau masuk Islam dulu?" Karena saat itu Nabi lagi bergegas mau berangkat perang. Maka Rasulullah mengatakan, "Aslim summa jahid." Kata Nabi, kamu mengucapkan syahadat dulu, baru setelah itu kamu ikut perang. Karena sahabat yang tanya, dia ragu apakah dia harus mengucapkan syahadat dulu atau langsung ikut perang. Maka sahabat ini mengucapkan syahadat, dia ikut perang, ternyata dia meninggal di situ, syahid di situ. Selesai peperangan, Rasulullah mengatakan, "Amila qalilan wa ujira katsiran." Ini sahabat, kalau dilihat secara kasat mata amalannya sedikit, sekedar syahadat perang selesai, tapi pahalanya besar. Kenapa? Tidak sempat berbuat dosa. Kita kan kepinginnya gitu juga, habis syahadat mati. Kalau bisa, itu enak, habis mengucapkan syahadat mati. Cuman kematian ini kan tidak ada di tangan kita. Kalau kita mau bunuh diri, ya malah masuk neraka. Ya, kalau bunuh diri di zaman umat sebelum kita dibolehkan bunuh diri. Salah satu jalan taubat di zamannya Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, "Faqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum." Bunuhlah diri kalian sendiri. Maka mereka itu bunuh diri mereka sendiri saat mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan menyembah anak sapi. Ya, mereka suruh bunuh diri kata Allah. Akhirnya mereka bunuh diri semua dan mereka meninggal. Datang syariat Muhammad SAW, diharamkan bunuh diri. Diharamkan. Apapun alasannya tidak boleh orang bunuh diri. Apapun alasannya tidak boleh orang bunuh diri. Maka sahabat ini ketika dia sudah mengucapkan syahadat, dia meninggal dunia di medan perang. Apakah kita akan mengatakan dia belum sholat? Tidak, dia sah keislamannya. Kenapa? Karena belum tiba saatnya kewajiban sholat. Dan Nabi saat dia mengucapkan syahadat tidak menanyakan kepada dia, apakah kamu nanti siap untuk sholat, menunaikan zakat? Tidak ditanya. Kenapa? Orang itu pertama kali masuk Islam cukup syahadat, sudah selesai, dia muslim. Nanti tinggal dilihat selanjutnya. Nah, ini supaya kita nanti tidak salah memahami dalil. Ini kisah sahabat kok langsung masuk surga, cuma syahadat, ikut perang, meninggal masuk surga.
sementara belum sholat. Sementara di ayat mengatakan fa in tabu wa aqamus sholata wa atau zakat. Ini ayat diposisikan di mana? Orang yang seperti apa? Jadi kalau orang mengucapkan syahadat terus wafat, muslim, Islam. Yang penting dia sudah syahadat. Ya. Kemudian ada seorang sahabat lagi Yahudi. Kisahnya masyhur. Seorang Yahudi anak muda saat dia sakit ditengok oleh Nabi karena tetangganya. Diajak oleh Rasulullah untuk mengucapkan syahadat. Akhirnya dia mengikuti Rasulullah dan dia mengucapkan syahadat, wafat setelah itu. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu Allahu bi minan nar. Segala puji hanya milik Allah. Allah telah menyelamatkan dia dari neraka lewat saya. Dihukumi oleh Nabi kesahan Islam. Belum sempat sholat. Nah, permasalahannya ayat ini terkait dengan orang yang sudah mengucapkan syahadat, kemudian tiba kewajiban-kewajiban yang lain, dan dia tidak mau ikut. Nah, disinilah terjadi perselisihan antara orang Murji'ah sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang sudah mengucapkan syahadat ini, kalau dia wafat sepakat semuanya, masuk Islam, masuk surga. Kalau dia ikhlas dan ada tasdik di dalam hatinya. Yang diperselisihkan setelah itu adalah orang yang sudah mengucapkan syahadat, kemudian masih dikasih umur panjang oleh Allah seperti kita ini. Sudah lama mengucapkan syahadat, dikasih umur panjang oleh Allah. Tiba waktu sholat, tidak sholat. Sholat 5 waktu, tidak sholat. Tiba saatnya menunaikan zakat dan dia wajib mengeluarkan zakat harta. Dia tidak zakat, dia keluarkan zakat. Apakah orang seperti itu masih dianggap muslim atau tidak? Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan, nih pertanyaannya, apakah amalan zahir setelah seorang mengucapkan syahadat itu syarat sahnya iman seseorang? Terjadi perselisihan. Nah, kita ini harus tahu posisi kita di mana. Ya, apakah kita berada di Ahlu Sunnah wal Jamaah atau berada di Murji'ah? Karena jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, namanya kelompok itu, kata ulama rahimahullah, itu adalah pemahaman. Kita ini mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apakah benar pemahaman kita terkait dengan masalah akidah ini? Pemahaman kita benar seperti mereka memahami, atau sekedar pengakuan? Kalau sekedar pengakuan itu tidak ada maknanya. Ahli kitab di dalam Al-Quran mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba. Kata ahli kitab, kami ini kekasih Allah, orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah. Kata Allah, falima yu'adzibukum. Kenapa kalian diadab oleh Allah? Masa sang kekasih mengadab kekasih? Orang penyair mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzak. Semua mengatakan cinta sama Laila, sementara Laila tidak pernah kenal mereka. Itu dalam bahasa syairnya seperti itu. Semua orang mengatakan Laila itu kekasih saya. Laila saat ditanya, dia mengatakan aku tidak kenal mereka. Bagaimana kecintaan itu akan tumbuh? Ya, akan terpadu antara si laki sama perempuan sementara satu pihak tidak mengakui. Begitu juga seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mengaku Ahlu Sunnah atau mengaku kekasih Allah. Sekarang pertanyaan, apakah Allah cinta kepada kita? Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, mudah. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah itu mudah. Tapi pertanyaan, apakah Allah cinta kepada kita? Apakah Allah pernah mensyaratkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat atau hadis, cukup kau mengatakan saya cinta Allah, Allah akan cinta kamu? Tidak ada ayatnya. Dan tidak ada hadisnya. Jadi jangan sekali-kali orang merasa ketika dia mengatakan saya cinta Allah, Allah pasti cinta dia. Tidak. Makanya ulama sepakat semuanya ahli tafsir ketika membahas ayat di dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, syaratnya ada. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah supaya kalian mendapatkan juga cintanya Allah, apa syaratnya? Apakah kalian suruh mengucapkan saya cinta Allah? Tidak. Fattabi'uni, ikuti saya. Jadi syarat untuk mendapatkan, setelah kita mengatakan saya cinta Allah, syarat untuk mendapatkan cinta Allah kepada kita itu ittiba. Fattabi'uni yuhibbukumullah.
Jadi supaya cinta Allah juga ada, bukan sekedar kalian cinta sama Allah, tapi Allah juga cinta sama kalian, ada syarat. Kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya ittiba. Karena kalau sekedar lakinya yang cinta, perempuannya enggak, nanti kan istilahnya apa? Tepuk sebelah tangan, enggak ada suaranya. Ya. Karena cuma dia yang teriak. Saya cinta dia, saya cinta dia. Perempuannya enggak cinta. Allah Subhanahu wa taala juga sama. Kita teriak cinta kepada Allah, tapi Allah tidak mencintai kita, tidak ada maknanya. Tidak ada makna. Makanya kita harus tahu syarat mendatangkan cinta Allah itu apa. Ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayatul ibtila, ayat ujian kepada seluruh yang mengatakan saya cinta Allah, diuji oleh Allah dengan ayat ini. Diuji dengan ayat ini. Maka perselisihan para ulama rahimahullah ta'ala dengan ahlu sunnah dengan kelompok yang lain itu apa jamaah sekalian? Setelah seseorang mengucapkan syahadat, kemudian masih dikasih umur panjang oleh Allah, tapi tidak mau sholat, kemudian tidak menunaikan zakat, tidak mau melaksanakan syariat yang lain, cukup syahadat. Karena ayatnya ada, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalil, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ya benar, itu dalil secara zahir kan. Itu cukup la ilaha illallah, tidak ada lagi disebut oleh Nabi dakhalal jannah. Tapi Islam itu tidak boleh dipahami dengan satu hadis, tapi dia dipadukan semuanya. Ayat Quran, hadisnya, karena Islam ini satu. Islam ini satu. Maka terjadilah perselisihan di sini yang akan menentukan apakah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Orang Murji'ah mengatakan amalan zahir seseorang itu bukan syarat sah orang imannya seorang, tidak syarat sah. Ya, itu kesempurnaan saja. Yang penting kamu mengucapkan syahadat, setelah itu kamu mau sholat atau tidak, udah tetap kaum muslim. Ahlus Sunnah tidak. Orang yang mengucapkan syahadat dihukumi sah keislamannya itu kalau dia wafat setelah itu. Tapi kalau dia masih hidup, maka amalan zahir menjadi syarat sah syahadat dia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah lewat dua ayat, lewat satu ayat sama satu hadis. Fa in tabu wa aqamus shalah, dilanjutkan oleh Allah, kalau mereka taubat dan mau mengucapkan syahadat dan mendirikan salat, menunaikan zakat. Kemudian dalilnya umirtu an uqatilanna hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi Imam Bukhari ingin menegaskan kembali amalan zahir seorang syarat sah iman seseorang. Jangan sekali-kali lagi ada yang memahami cukup mengucapkan syahadat, setelah itu bermaksiat sampai meninggalkan sholat, dia merasa dirinya muslim. Itu jelas bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ke bab setelahnya. Di sini Imam Bukhari akan mengatakan babu man qala innal iman huwal amal. Jadi kita ini penting untuk mengetahui istilah-istilah di dalam Al-Quran, istilah-istilah di dalam agama, kemudian kita memahami dengan makna yang sebenarnya. Antara amal itu seperti apa amal dipahami oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Apakah amal itu hanya amalan zahir atau lisan atau masuk juga amalan hati? Di sini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babu man qala innal iman huwal amal. Bab orang yang mengatakan sesungguhnya iman itu itulah amalan. Iman itu semua amalan. Iman itu semua amalan. Apa dalilnya? Firman Allah, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang saat ini kalian sudah masuk ke dalamnya. Kalian dimasukkan ke dalamnya kata Allah karena amalan kalian. Bima kuntum ta'malun, karena amalan kalian. Ayat ini juga melahirkan beberapa kelompok di dalam Islam. Ini bayangkan bagaimana pemahaman itu membentuk sebuah sekte-sekte, kelompok-kelompok pemahaman. Itulah surga di mana kalian sudah masuk ke dalamnya kata Allah, disebabkan karena amalan kalian. Kalian huruf ba ini, ya, sekali lagi huruf ba. Ini satu huruf di dalam bahasa Arab itu memberikan makna yang besar.
salah memahami huruf tersebut fatal akidahnya. Sebagian orang mengatakan ba ini ba apa namanya? Ya. Ba apa ini? Satu huruf ba itu berpengaruh terhadap pemahaman dan akidah seseorang. Bima kuntum ta'malun. Ini mau diterjemahkan apa ba-nya? Ini surga kata Allah yang sudah kalian masuki, bima kuntum ta'malun. Ba-nya mau diterjemahkan seperti apa? Karena akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi pemahaman kita. Kalau ahlu sunnah, ada sebagian orang memahami bahwa ba ini namanya baul iwad, ba penukaran, ba tukaran. Kalau ba penukaran, maka cara menerjemahkan ayatnya itulah surga, yang dimana kalian bisa masuk ke dalamnya sebagai balasan daripada amalan kalian. Itu kalau terjemahan Indonesia, sebagai balasan dari amalan kalian. Apakah pemahaman seperti ini benar memahami ayat? Itulah surga yang sudah kalian nikmati sebagai ganti dan balasan daripada amalan yang kalian laksanakan waktu di dunia. Iwad, sama seperti orang mau beli barang, ya, pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang, namanya iwad. Tidak ada salah satu dari kedua belah pihak, tidak ada yang lebih kebaikannya, karena sama-sama imbang. Tidak boleh seorang penjual mengatakan lebih banyak pemberiannya kepada si pembeli. Si pembeli juga sama, tidak boleh. Kenapa? Karena barang yang dia serahkan senilai dengan harga yang dia terima. Nah, ada sebagian orang memahami kita ini nanti masuk surga. Surga itu balasan seimbang, sama seperti amalan kita. Ini ada sebagian orang beriman. Apakah pemahaman seperti ini benar? Tidak benar. Kenapa? Rasulullah SAW di dalam hadis menjelaskan, tidak ada satupun di antara kalian masuk surga dengan amalannya. Semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan rahmat Allah. Jadi hakikatnya jamaah sekalian, para ulama ketika membahas seseorang masuk surga, itu bukan dengan amalannya, tapi dengan rahmat Allah. Amalan ini jadi apa ini? Ini sekedar syarat. Ya, sekedar syarat. Sekedar syarat orang masuk surga. Bukan berarti amalan kita ini seimbang dengan surga yang disediakan oleh Allah. Tidak. Makanya kata ulama rahimahullah ta'ala, semua orang yang masuk surga nanti pada hari kiamat itu malu kepada Allah. Semuanya malu dan menyesal. Kok bisa ahli surga menyesal? Iya, menyesal mereka dari satu sisi. Kenapa? Karena amalan yang mereka amalkan waktu di dunia ini, begitu mereka melihat pahalanya dikasih ganjaran oleh Allah jauh berlipat ganda dan tidak seimbang dengan amalan mereka, itu mereka malu. Coba bayangkan, bagaimana kalau kita membeli barang kepada orang. Barang itu harganya 1 juta, dikasih kepada kita sama dia dengan harga 10 ribu. Saat kita terima itu barang, apakah ada rasa seimbang dengan enggak? Yang ada rasa malu. Yang ada rasa malu. Kenapa? Karena pemberian kita kepada dia nilainya cuma 10 ribu. Kita dikasih oleh dia itu barang dengan seharga 1 juta. Malu enggak kita? Malu. Begitulah orang beriman hari kiamat. Orang beriman ketika sudah masuk surga, diperlihatkan oleh Allah pahala solatnya yang ikhlas, itu luar biasa, tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Sedekah yang dia sedekahkan sekalipun 10 ribu atau 1.000 rupiah, dikasih oleh Allah berkelipatan yang tidak pernah dibayangkan. Dia saat itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya balasan amalan soleh yang dia amalkan. Makanya ulama mengatakan semakin orang itu soleh, semakin banyak amalan, semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merasa amalan solehnya tidak cukup untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, tidak seimbang. Maka benar, sesoleh apapun kita, semaksimal apapun beramal soleh, tetap amalan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil, ala inna silatallahi al-ghaliya, ala inna silatallahil jannah.
Ketahuilah bahwa siapa yang takut maka dia bercapek-capek di dunia. Siapa yang bercapek-capek di dunia maka dia sampai kepada tujuan. Kalau sesungguhnya perbendaharaan Allah yang ditawarkan oleh Allah itu barang yang mahal, yaitu surga. Cuman hadisnya dhaif, tapi maknanya benar. Makanya sering dibawakan oleh ulama secara sanad dhaif hadisnya, tapi secara makna benar. Karena surga itu mahal. Maka hadis Nabi SAW saat dia sampaikan tidak ada seorang pun yang masuk surga itu dengan amalannya, itu min babil muawadhah. Artinya Nabi ingin menyampaikan amalan kalian yang kalian amalkan waktu di dunia, kalau dibandingkan surga yang disediakan oleh Allah bagi kalian, itu tidak cukup untuk beli surga. Tidak cukup. Kenapa? Tidak pernah seimbang. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memberikan nama, salah satu namanya Ar-Rahim, pemberi rahmat khusus kepada orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kalian yang sedikit itu dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, sehingga dengan amalan sedikit itu dijadikan syarat oleh Allah kalian dimasukkan ke dalam surga. Jadi surga itu sebenarnya bukan tukaran dari amalan kita, bukan. Dan amalan kita ini bukan tidak seimbang dengan surga, sama sekali tidak seimbang. Maka bagaimana para ulama ahlu sunnah memahami tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang saat ini kalian sudah masuk ke dalamnya sebagai kalian bisa menikmatinya bima kuntum ta'malun. Ebaknya disebutkan oleh ulama bukan babul iwad, bukan sebagai ganti, tukaran, bukan, tapi babus sababiyah, bab sebab, bab yang menjadikan syarat dengan amalan soleh seorang masuk surga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam bab ini ingin menjelaskan bahwa semua amalan, semua iman itu disebut amal. Karena tadi kita ini ya, kita dijelaskan perselisihan para ulama itu ya dengan orang Murji'ah, apakah amalan zahir syarat sahih imannya atau sekedar syarat kesempurnaan? Ya, syarat kesempurnaan. Ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena pemahaman itu amal. Pemahaman itu amal. Jadi lurus pemahaman kita dapat pahala kita. Kalau kita memahami ayat, tidak lurus pemahaman kita, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak dapat pahala. Kita tidak dapat pahala. Maka berusaha untuk meluruskan amalan, pemahaman apa. Wa qala iddatun min nahi. Kemudian di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan fa warabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu hai Muhammad, sungguh kami benar-benar akan menanyakan kepada mereka semua. Kita semua akan ditanya oleh Allah. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang kita amalkan. Imam Bukhari menukil ulama salaf memahami amal yang akan ditanyakan oleh Allah kepada semua umat manusia ini, terkhusus orang beriman. Wa qala iddatun min ahli ilmi wa qawlu la ilaha illallah. Ternyata amalan yang akan ditanya oleh Allah kepada kita semua tentang la ilaha illallah. Coba di ayat disebut amal, ternyata ditafsirkan amal yang dimaksud itu ucapan. Amal yang dimaksud itu adalah ucapan. Maka di sini disimpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa hakikatnya ucapan seorang itu juga amal. Sama seperti apa yang ada dalam hatinya, pembenaran itu amal, keikhlasan itu amal, itu semua amal. Kenapa? Karena seseorang masuk surga itu dengan apa? Dengan amalnya, disebabkan karena amalnya. Apakah ada orang yang masuk surga? Pertanyaannya, apakah ada orang masuk surga setelah dia mengucapkan syahadat tapi tidak, hatinya tidak membenarkan, tidak ada tasdik di dalam hatinya? Ada tidak orang masuk surga? Tidak ada. Sepakat itu ulama, orang yang mengucapkan syahadat tapi hatinya tidak pernah membenarkan syahadat tersebut tidak mungkin muslim di hadapan Allah. Ya, di dunia dia muslim, tapi hari kiamat kekal di dalam neraka. Karena kalau ada orang yang masuk surga hanya mengucapkan syahadat sementara hatinya tidak pernah membenarkan, maka tidak ada orang munafik di zaman Nabi. Orang munafik itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata tidak pernah menolak mengucapkan syahadat. Mereka mengucapkan syahadat semua.
Tapi kenapa mereka kekal dalam neraka? Karena tidak ada tasdik, amalan hati tidak ada. Amalan hati tidak ada. Nah, ada sebagian kelompok mengatakan bahwa tasdik, amalan hati, tasdik pembenaran, ikhlas itu bukan amal kata mereka. Begitu juga ucapan lisan itu ucapan, bukan amal. Dan ini kata Imam Bukhari bertentangan dengan hadis Nabi. Apa yang ada dalam hati kita itu amal. Ya, cuman perbedaannya, kalau amalan seorang yang diamalkan dengan amalan zahirnya, amalan lisannya dengan amalan hatinya dibedakan dengan satu hal. Kalau kita mengucapkan syahadat dan beramal dengan amalan yang lain, amalan saleh yang lain dengan anggota tubuh kita, itu disyaratkan ikhlas. Disyaratkan keikhlasan. Ikhlas itu apa? Amalan hati. Sekarang kita lari ke amalan hati. Apakah amalan hati disyaratkan juga ikhlas? Contoh misalkan sabar. Sabar itu amalan hati. Tawakal amalan hati. Khasyah, takut kepada Allah itu amalan hati. Pertanyaannya, apakah amalan hati seperti berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian takut kepada Allah disyaratkan ikhlas? Kalau amalan zahir semuanya syaratnya harus ada ikhlas. Sepakat itu. Kita sholat tidak ikhlas, tidak diterima sholat kita. Ya secara hukum sah. Tapi apakah ada pahalanya? Itu lari kepada keikhlasan. Kalau sholatnya sah atau tidak, itu lari kepada syarat. Syaratnya terpenuhi sah. Tapi apakah dapat pahala atau tidak? Kembali kepada keikhlasan. Jadi seluruh amalan zahir dan amalan lisan itu syaratnya untuk dapat pahala harus ada keikhlasan. Ya sudah pahamlah kita. Cuman ada pertanyaan. Kalau amalan hati, apakah butuh seorang untuk ikhlas lagi? Saya tawakal kepada Allah, apakah harus ikhlas? Gimana? Harus ikhlas apa enggak? Hah? Nah, sekarang kita ini mau mengetes pemahaman kita ya. Bagaimana yang kita pahami? Amalan hati butuh keikhlasan apa enggak? Silakan dijawab. Ya, salah di sini masih mending. Kalau salah dalam kubur kan hari kiamat tidak ada kesempatan untuk membenahi diri. Ya. Sekarang masih saya yang tanya. Antum salah, bisa sama-sama diluruskan. Tapi kalau sudah malaikat nanti tanya dalam kubur, kita salah, tidak akan dibantu untuk menjawab. Langsung dicambuk. Ya. Nah, amalan hati butuh keikhlasan tidak? Saya butuh. Semua kita sepakat butuh? Sepakat semua? Yang diam tidak punya jawaban. Yang diam tidak punya jawaban. Berarti yang diam tidak membutuhkan keikhlasan ya, amalan hati. Sekarang di antara amalan hati, kalau kita mengatakan amalan hati itu butuh keikhlasan, ya. Sekarang ada pertanyaan seperti ini. Ikhlas amalan hati enggak? Ya, betul. Sepakat kita ya? Sekarang ikhlas itu, kalau semua amalan hati selain ikhlas seperti tawakal butuh keikhlasan, apakah ikhlasnya kita juga butuh keikhlasan lagi? Pertanyaan. Ya. Ikhlas itu kan amalan hati. Apakah ikhlas ini butuh keikhlasan? Butuh apa enggak? Butuh lagi. Taib. Keikhlasan yang kedua. Butuh ikhlas lagi enggak? Hah? Terangkan dulu, Pak. Syarat ikhlas itu apa? Nah, mau penjelasan, Pak. Ya. Ikhlas itu munculnya sebuah amalan hati yang memberikan makna dia mengamalkan ini semata-mata mengharap pahala dari Allah. Itu ikhlas, itu definisinya itu. Cuman itu ada di dalam hati. Kalau di sini gampang diucap, ya, saya ikhlas, gampang. Tapi di sini itu tidak gampang. Ya, tidak gampang di sini. Di dalam hati tidak gampang. Kalau dia ada, itulah keikhlasan. Itu keikhlasan dan itu hanya amalan hati. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau keikhlasan, tadi tasalsulnya itu mata rantainya, kita sepakat semua bahwa amalan hati juga butuh keikhlasan. Pertanyaan saya, ikhlas itu amalan hati. Apakah keikhlasan itu butuh keikhlasan? Tak butuh. Sekarang keikhlasan kedua, butuh keikhlasan?
Nah, kalau kita stop di situ, apa bedanya ikhlas pertama sama kedua? Amalan hati itu tidak butuh keikhlasan. Ya, antum terima atau tidak silahkan nanti dirujuk kembali, dipelajari benar tidak ini amalan hati butuh keikhlasan atau tidak. Kenapa amalan zahir butuh keikhlasan dalam hati? Karena amalan zahir ini ada peluang untuk bisa atau mau dipuji sama orang. Antum sholat ini, antum puasa dan orang lain tahu antum puasa, antum sedekah, orang lain tahu antum sedekah. Ada peluang antum kepingin dipuji sama orang. Saat itulah dia bertarung sama keinginan antum sama Allah. Ya. Nah, saat ini dominan, nanti hilang pahalanya. Antum sholat hanya ingin dipuji, riya. Makanya dibutuhkan keikhlasan. Kenapa? Karena ada namanya riya dalam amalan zahir sama amalan lisan. Tapi amalan hati, apakah ada orang tawakal kepada Allah dia riya? Ada orang yang takut kepada Allah riya? Ada orang yang tahu kalau kita ini lagi sabar? Tidak ada yang tahu. Amalan hati itu yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama sepakat amalan hati tidak dibutuhkan keikhlasan. Kenapa? Karena tidak ada peluang orang memuji kita. Amalan hati itu tidak ada. Mana tahu antum semua kalau saya menyampaikan ikhlas? Tahu tidak? Tidak tahu antum. Saya ikhlas atau tidak hanya saya yang tahu dengan Allah. Antum ini datang saya mendengar kajian ini, ikhlas atau tidak saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya antum dengan Allah. Jadi tidak ada orang ketiga yang ingin tahu. Sehingga amalan hati, tidak ada namanya amalan hati itu riya. Tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Yang riya itu amalan lisan, amalan zahir. Makanya dalam hadis yang lain Allah mengatakan, Nabi menyebutkan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya, dia mengucapkan itu mengharap pahala Allah. Karena ada orang mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas, itu orang munafik, supaya mengelabui umat Islam aja di zaman itu, supaya Nabi menganggap dia muslim sekalipun dalam hatinya dia tidak senang Islam. Makanya disyaratkan khalisan min qalbihi di dalam hatinya. Karena ikhlas itu amalan hati. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ulama kita dulu lebih banyak perhatian dengan amalan hati daripada amalan zahir? Karena amalan hati ini peluangnya untuk menaikkan derajat seorang di sisi Allah itu jauh lebih menjanjikan. Tapi kalau amalan zahir terkadang tidak, terkadang kita anggap ikhlas, tidak. Tapi kita kebanyakan lebih banyak perhatian sama amalan zahir daripada amalan hati. Nah, amalan hati ini jamaah sekalian tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pintu untuk riya. Tidak ada orang tu riya. Ada orang ikhlasnya riya? Tidak ada. Karena ikhlas itu sendiri menjadi ukuran dia riya atau tidak. Ikhlas itu sendiri menjadi ukuran dia riya atau tidak. Makanya Nabi SAW di hadis yang lain tentang kecintaan ini, siapa yang cinta kepada saudaranya karena Allah, kata Rasulullah, hendaklah dia menyampaikan kecintaan itu. Menyampaikan kecintaan itu kepada orang yang bersangkutan. Kenapa saat kita cinta kepada seorang karena Allah, suruh disampaikan kepada dia agar dia senang? Karena dia tidak tahu kalau kita lagi senang dia karena Allah. Kita cinta kepada dia karena Allah, dia tidak tahu. Karena ada dalam hati kita, suruh diungkap, suruh disampaikan oleh Allah. Jadi kesimpulannya, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan amalan hati tidak butuh keikhlasan. Kalau nanti amalan hati butuh keikhlasan, maka keikhlasan butuh keikhlasan. Nanti keikhlasan yang kedua butuh keikhlasan, bermata rantai yang tidak ada ujungnya. Jadi kita luruskan pemahaman kita. Kenapa ada namanya keikhlasan? Ikhlas itu definisinya mengharap pahala dari Allah. Dan keikhlasan itu hanya disyaratkan untuk amalan lisan sama amalan zahir. Adapun amalan hati tidak disyaratkan ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada orang yang riya saat beramal dengan hatinya. Maka keikhlasan sendiri tidak butuh keikhlasan yang selanjutnya atau yang kedua.
Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam bab ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa amal mencakup amalan zahir, juga amalan lisan sama amalan hati. Cuman bedanya amalan lisan, amalan zahir butuh amalan hati yaitu keikhlasan. Keikhlasan aja dibutuhkan. Amalan lisan, amalan zahir itu butuh amalan hati namanya satu yaitu keikhlasan. Ada di sana amalan hati, khauf. Apakah dibutuhkan khauf ini untuk semua amalan? Tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya keikhlasan. Namanya keikhlasan, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan hati sendiri tidak butuh keikhlasan. Habis waktunya? Hah? Masih ada berapa menit? 5 menit pertanyaan. Setelah 5 menit bertanya. Baik. Ya kan, gini kan aman. Jadi Imam Bukhari ingin menyampaikan, kalau kita ini mempermasalahkan masalah amal, apakah masuk syarat Islam, syarat iman atau tidak, ya sebenarnya apa bedanya amalan zahir sama amalan hati, kata beliau. Itu beliau ingin menyampaikan, apa bedanya amalan zahir sama amalan hati, sama amalan lisan? Tidak ada bedanya. Semuanya disebut amal. Makanya ahlul ilmi, ahli tafsir, diantaranya yang menafsirkan ini bahwa fa rabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu wahai Muhammad, benar-benar kami akan menanyakan kepada mereka semua tentang la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini akan ditanya oleh Allah hari kiamat. Ya, kalimat la ilaha illallah itu akan dipertanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Pertanyaannya ini, ya, kalimat la ilaha illallah itu diucapkan dengan apa? Dengan lisan apa dengan hati? Apa dengan amalan zahir? Amalan apa ucapan la ilaha illallah? Amalan lisan. Ya enggak? Amalan lisan. Kata ahlul ilmi, ahli tafsir, amal yang dimaksud di ayat itu qaul la ilaha illallah. Jadi Allah menamakan ucapan itu amal. Sekarang di ayat sebelumnya tadi Allah mengatakan itulah surga yang telah kalian masuki disebabkan karena amalan kalian. Allah juga pakai isyarat mengatakan bahwa apa yang ada dalam hati itu amalan. Amal disebut amal oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang masuk surga hari kiamat kecuali minimal syaratnya 2. Minimal syaratnya itu 2 orang masuk surga. 1, dia membenarkan di dalam hatinya Allah zat yang berhak untuk disembah. Yang kedua, dia mengucapkan syahadat. Adapun amalan zahir tidak selamanya jadi syarat sah. Itu minimal. Seperti tadi sahabat tadi yang wafat. Kalau dia hanya mengucapkan syahadat, tidak ada tasdik di dalam hatinya, dia tidak membenarkan ucapan itu, kalimat itu, tidak masuk surga. Itulah orang munafik. Atau sebaliknya, dia membenarkan Muhammad nabi terakhir, Allah zat yang berhak untuk disembah, tapi menolak, enggan untuk mengucapkan syahadat, masuk surga tidak hari kiamat? Tidak masuk surga. Imam Nawawi menukil di dalam Syarah Muslim mengatakan ittifaq, ijma, ulama sepakat semua, kalau ada orang kafir membenarkan kenabian Muhammad dan membenarkan Islam agama yang benar dan mengakui bahwa Allah zat satu-satunya berhak disembah tapi tidak mau mengucapkan syahadat, kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Maka kesimpulannya minimal seorang bisa masuk surga hari kiamat 2. Mengucapkan syahadat, dan syahadatnya saat dia ucapkan ada tasdik, dia membenarkan di dalam hatinya. Dia membenarkan bahwa kalimat yang dia ucapkan itu benar. 2 itu syaratnya. Makanya di ayat tadi, tilkal jannatul lati kuntum uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang dimana kalian bisa masuk ke dalamnya disebabkan amalan kalian. Apa yang membuat dia masuk surga? Minimal syahadat sama tasdik, dia membenarkan syahadat tersebut. Allah juga menamakan, kata Imam Bukhari, itu amal. Kenapa amalan zahir dibedakan dengan amalan lisan dengan amalan hati? Intinya itu tidak ada perbedaan. Maka kesimpulannya amalan zahir jadi syarat sah iman seseorang. Cuman dengan catatan
bagi mereka yang sudah mengucapkan syahadat kemudian masih dikasih umur panjang oleh Allah, maka salat menjadi syarat sah. Ya, kalau dia tidak mau salat, maka ucapan la ilaha illallahnya batal. Tapi kalau dia mengucapkan syahadat terus meninggal, belum sempat melaksanakan salat dan belum sempat datang kewajiban salat kepada dia, maka dengan la ilaha illallah itu dia masuk surga dengan syarat dia ada tasdik pembenaran di dalam hatinya. Jadi intinya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah memahami amalan zahir syarat sah iman seseorang, bukan syarat kesempurnaan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baik, sisa waktu kita gunakan mungkin untuk tanya jawab. Tafadhal. Barangkali ada yang masih bingung dengan penjelasannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makin banyak menghadiri ilmu ceramah-ceramah ini Pak, dan membaca juga. Kadang-kadang kita tuh makin bingung Pak. Jadi misalnya masuk surga itu kan katanya mata-mata karena Allah. Lalu juga ya Allah Bapak tadi juga mengatakan seperti itu. Nah di akhir tadi surga itu akan ada karena amalan-amalan kita. Nah yang kita yang tua ini kan dari dulu dari kecil itu kan selalu mendapatkan pelajaran bahwa syarat masuk surga itu adalah timbangan baik, lebih banyak timbangan baik daripada timbangan jahat. Nah, saya pertama yang mau penjelasan Bapak yang istilah timbangan jahat dan timbangan buruk itu. Nah yang kedua menurut saya Pak, hari-hari kita kan yang di tubuh ini kan ternyata kita selalu melakukan kerja. Gimana? Yang hampir salah, yang sering salah gitu Pak. Nah pasti insya Allah seluruhnya kita ini ikhlas melaksanakan ya kepada Allah, kepada Rasul. Nah yang saya ingin tanya itu, nah apakah ibadah-ibadah kita ini bagaimana kita tahu itu diterima Allah atau tidak? Lalu bagaimana kita boleh tahu apakah ada Allah itu ada juga Allah? Apakah Allah tidak kita apa enggak? Apakah juga Allah kita itu bisa tunduk pada yang lahir di saya itu? Bisakah kita mendapatkan isyarat yang seperti kita isyarat lahir? Misalnya baik itu lahir Allah itu diberi rezeki Allah. Jadi yang lainnya yang baik-baik. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan pertama ini pembahasannya panjang sebenarnya, karena jadi dia padukan nanti masalah takdir, masalah rahmat, masalah amalan soleh. Baik, saya berusaha untuk meringkas jawaban untuk soal pertama, pertanyaan pertama terkait dengan rahmat. Kita juga masuk dengan surga dengan amalan, dengan rahmat Allah. Waktu kecil juga kita mendapatkan ilmu, kita masuk surga dengan timbangan. Ya, semua amalan kita ini ada yang akan ditimbang. Salah satu rangkaian keimanan kepada hari kiamat adalah adanya mawazin, ya, adanya timbangan. Itu salah satu rangkaian dari sekian rangkaian-rangkaian yang harus kita imani terkait dengan hari kiamat, adanya mizan. Semua amalan kita akan ditimbang. Pertanyaannya, yang akan ditimbang itu apa? Jasad kita atau sekedar amalan kita terpisah dari jasad? Yang sahih, jasad kita akan ditimbang. Jasad kita akan ditimbang. Kalau amalan soleh kita yang berat, maka kita selamat. Kalau yang buruknya yang lebih banyak, maka kita akan celaka. Makanya Nabi mengatakan akan ada hari kiamat, kata Rasulullah, didatangkan oleh Allah orang yang besar sekali badannya, tapi saat ditimbang ringan amalan kebaikan, ringan timbangan kebaikannya, ringan sekali dia. Kenapa? Tidak ada amalan kebaikan. Semua kita akan ditimbangin hari kiamat. Ya, amalan kita akan ditimbang.
Cuman kan jangan sampai kita nunggu timbangan itu dulu. Nggak mau beramal. Nah, itu kan keyakinan. Kalau masalah timbangan itu, Pak, itu masalah keyakinan sebenarnya. Kenapa? Karena timbangan itu nanti. Adanya hari kiamat itu sekedar bagian dari keyakinan sesuatu yang akan datang, gaib. Mau kita apain? Kita tahu kita akan ditimbang. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada, kecuali apa? Mempersiapkan isi timbangan itu. Nah, kemudian tadi sudah kita sampaikan sebenarnya masalah rahmat sama amal. Amal itu sekedar syarat, ya, syarat di mana kita mendapatkan rahmat Allah. Allah mengatakan, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsin. Rahmat Allah mudah didapat bagi orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi dia orang yang senantiasa beramal saleh, berusaha, mudah dapat rahmat Allah nanti. Berarti kebalikannya apa? Orang yang tidak mempersiapkan amalan kebaikan, maka jauh dia untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi ini sekedar syarat saja, bukan ganti, bukan tukaran sebenarnya. Karena surga ini mahal. Maka untuk menerima, untuk membuat amalan kita yang kecil ini, ya, yang sedikit ini untuk beli surga, sementara surga itu mahal. Itu sebenarnya kalau diukur dengan nilai, tidak bisa kita beli surga dengan amalan kita. Karena amalan kita ini sedikit, kecil. Kita butuh apa? Butuh rahmat Allah agar amalan kita yang kecil, yang sedikit ini bisa kita diizinkan oleh Allah masuk surga. Ya, kalau gambarannya gini lah, gambarannya gini. Apa, Pak RT bagi-bagi sembako untuk apa? Untuk warganya. Sembakonya seukuran 1 orang 1 juta. Kata Pak RT, yang mau dapat sembako syaratnya fotokopi KTP, ya. Yang tidak bawa fotokopi KTP tidak dapat sembako. Nah, pertanyaannya, orang yang bawa fotokopi KTP, fotokopi itu berapa itu harganya kalau kita fotokopi? Ya, paling Rp1.000, ya enggak? Sementara yang mau dikasih ini nilai 1 juta, nilai 1 juta. Pak RT-nya bilang, kalau kalian mau dapat sembako yang senilai 1 juta, syaratnya cuma 1, bawa fotokopi KTP. Yang tidak bawa fotokopi gimana? Tidak dapat. Nah, gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini fotokopi ini, kalau dinilai dengan apa bantuan itu, sama tidak nilai? Tidak sama. Ini apa ini? Cuman dijadikan syarat oleh Pak RT. Jangan Pak RT-nya ditanya, ngapain sih harus fotokopi KTP? Tidak boleh fotokopi sandal atau apa? Oh, itu ketetapan dia. Nah, sama kita juga seperti itu. Tidak boleh protes Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak boleh ditanya ketetapannya. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita tidak disyaratkan untuk dapat surga itu? Yang penting jalan-jalan aja misalkan, kan sepuas kita. Itu Allah yang menetapkan. Jangan ditanya ketetapan Allah. Kita yang akan ditanya oleh Allah hari kiamat. Nah, seperti itu. Ya, amalan kita ini sekedar syarat. Siapa yang pada hari kiamat tidak bawa syarat, yaitu fotokopi KTP tadi seperti di dunia, ya tidak dapat surga. Jadi bukan tukaran. Cobalah kita ini beramal, berapa umur kita? Kalau taruh umur kita 60 tahun. Cuman umur 60 tahun ini jangan dihitung Masehi, Pak, ya. Karena kalau hitungan Masehi biasanya lebih, Pak. Lebih muda, awet muda kita. Karena ulama menghitung setiap umur 40 itu sebenarnya sudah 41 kalau Hijriah. Orang yang umurnya 40 tahun Masehi itu biasanya sudah 41. Jadi jangan dikira misalkan ada orang yang umurnya sekarang 59. Saya masih kurang 1 tahun, ya, baru genap 60. Itu hitungannya apa? Kalau hitungannya Masehi, ya kurang 1 tahun. Tapi kalau dihitung Hijriah itu sebenarnya sudah genap 60. Makanya kita ini diperintahkan dalam Al-Quran menghitung syariat ini dengan hilal Hijriah. Yas'alunaka 'anil hilal qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka tanya Muhammad kepada tentang hilal, apa fungsinya? Kata Allah, fungsinya itu untuk menghitung hitungan waktu, haid dihitung, zakat dihitung di situ, umur juga di situ dihitung pakai Hijriah. Tapi siapa di antara antum yang tahu ya tahun Hijriah ini? Tidak ada. Ya enggak? Semuanya dihitung dengan Masehi. Terbawa sama orang kafir. Sehingga lupa itu hadis Nabi. Hadis Nabi dihitung umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dihitung dengan Masehi sama dia. Mana Nabi menghitung dengan Masehi? Nabi menghitung dengan Hijriah. Semua ulama dengan Hijriah. Jadi hitungan 60 itu
Jangan dihitung Masehi. Itu hitungnya Hijriah. Kalau umur kita 60 ini, ya, yang kita gunakan untuk beramal berapa tahun? Kalau kita bulatkan, taruhlah 30 tahun. 30 tahun untuk jalan-jalan, untuk ngalur ngidur lah ya. 30 tahunnya untuk beramal. Sekarang kita beramal saat umur 15 tahun. Berarti dikurangi tinggal berapa itu? 30 ambil 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun ini aja kita beramal ini. Sisanya itu semuanya untuk dunia. Ya, 15 tahunnya masih anak-anak. 15 tahun aja totalnya. Amal 15 tahun ini itu tidak semua diterima oleh Allah. Nanti dilihat mana yang ikhlas, mana sesuai sunnah, itu dipilih lagi. Taruhlah berapa? 9 tahun amalan itu untuk ini. Amal 9 tahun, karena banyak yang itu kalau sampai ya. Itu kalau sampai. Itu amal 9 tahun. Itu yang mau kita gunakan untuk beli surga Allah, yang Allah menceritakan surga itu tidak bisa dibayangkan. Itu tidak cukup sebenarnya. Maka butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Nabi, tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga bisa mewakili atau membantu memahami pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Lupa saya. Hah? Ya, kita dicintai oleh Allah itu apa tanda-tandanya? Ini masalah keikhlasan ini terkadang kita tidak tahu ya. Terkadang kita ini beramal merasa gembira, merasa ikhlas. Sebenarnya tidak, kata ulama rahimahullah. Tidak selamanya saat antum beramal terus gembira itu ukuran keikhlasan, tidak. Kenapa? Karena Nabi pernah ditanya seperti ini. Rasulullah itu pernah ditanya, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah saat kamu masih muda, kemudian jasad kamu masih sehat, harapan kamu masih panjang, masih banyak cita-citanya, kemudian kamu sedekah saat itu. Nah, pertanyaannya sekarang, itu Rasulullah mengatakan sedekah yang paling afdal, artinya paling besar pahalanya. Orang yang masih sehat, masih muda, ekonominya pas-pasan, kemudian masih banyak planning dia ke depan, mau buat rumah, mau beli ini, belum tercapai, dia tabunglah itu kan, uangnya 1 tahun 2 tahun ditabung itu. Untuk apa? Untuk planning yang ingin dia capai, cita-cita dia. Bersedekah dalam kondisi seperti itu berat gak? Berat, mengeluarkan itu berat, Pak. Kenapa? Masih ada kebutuhan yang mau dicapai, belum tercapai cita-cita kita, mau bangun rumah, bangun ini, sementara kita suruh sedekah. Ketimbang kita ini semua sudah terpenuhi kebutuhan hidup kita, rumah sudah ada, sudah pokoknya sudah melebihi lah, ya. Kemudian kita sedekah. Sedekah dalam kondisi pertama sama sedekah yang kedua, mana yang lebih tenang sama hati? Yang kedua, Pak. Orang itu lebih ringan sedekah saat dia sudah tidak punya kebutuhan, disedekahkan. Gembira dia, senang melihat itu. Bahkan dia itu pokoknya luar biasa, tidak bisa dibayangkan kegembiraan dia. Kenapa? Dia pertanyaannya itu kegembiraannya karena apa? Apakah karena dia dikasih kesempatan beramal oleh Allah, atau karena memang dia sudah dikasih kecukupan oleh Allah? Itu beda. Kenapa Nabi mengatakan sedekah orang pertama lebih afdal, sekalipun dia sedekah tapi berat rasanya, kayak ada ikhlas itu. Makanya ada istilah diantara, ya ngapain saya sedekah kalau ujung-ujungnya tidak ikhlas. Tidak, ikhlas itu bukan masalah hati berat atau tidak, gembira atau tidak, atau tidak. Tapi bagaimana kamu itu saat beramal bersedekah itu murni mengharap pahala dari Allah. Mau hati kamu berat atau tidak, itu bukan ukuran keikhlasan. Keikhlasan itu kamu itu beramal, kamu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan seperti itu. Kalau antum mau mengukur keikhlasan itu dengan dalil, bukan dengan perasaan. Ya. Nah, banyak terkadang kita senang, ini terkadang senang. Itu sebenarnya terkadang bukan masalah senang atau tidaknya. Itu jadi ukuran mutlak, itu ukuran keikhlasan tidak. Kalau itu yang dijadi ukuran, maka tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Karena tidak mungkin orang itu saat bersedekah ekonomi terbatas, masih banyak cita-cita belum tercapai, utang numpuk misalkan, tapi dia paksa dirinya untuk bersedekah, Nabi mengatakan lebih besar pahalanya. Tapi padahal siapa hatinya yang legowo sedekah saat itu, kecuali hanya orang yang dikasih
taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau mencari tanda-tanda apa tanda-tanda kita ikhlas atau ini, ya tanda-tandanya kata ulama rahimahullah, tanda keikhlasan di antara tandanya itu, di antaranya, bukan semuanya. Itu dia senantiasa diberikan keringanan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan selanjutnya. Karena di antara keberkahan keikhlasan amalan seorang itu dimudahkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan yang lain yang selanjutnya, amalan soleh selanjutnya. Misalkan dia sebelumnya jarang qiyamul lail, jarang baca Quran, kemudian dia paksa untuk rutin sholat 5 waktu ke masjid misalkan. Akhirnya karena dia ikhlas, diterima oleh Allah, dimudahkan setelah itu dia bangun malam, dimudahkan dia baca Quran, dimudahkan dia sedekah, dikasih kecintaan sama amalan soleh. Itu tanda keikhlasan seorang. Tapi kalau dia beramal soleh kok semakin dekat dengan kemaksiatan, semakin dekat dengan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah, itu bisa jadi tanda amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alias tidak ikhlas. Jadi kalau mencari ke tandanya, kalau semakin banyak amalan soleh dimudahkan untuk diamalkan kepada kita, itu menandakan ada amalan soleh kita yang sebelumnya yang kita amalkan Allah tahu kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Tapi ada yang lain? Habis waktunya? Habis ya? Cukup ya? Iya, cukup. Baik, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Ya, kalau tidak dipahami saat ini nanti dilengkapi dengan mendengar YouTube yang lain tentang masalah iman. Insyaallah dengan itu akan saling melengkapi dan Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan pemahaman kita terhadap din ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.